Indonesia, yang telah memiliki sejarah panjang dalam menjaga kedaulatannya, menanggapi klaim dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, mengandalkan kekuatan militer dan diplomasi nasional tanpa campur tangan asing. Sebelum lanjut ke bahasan ya guys ya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian atas dukungan kalian selama ini, karena tanpa kalian saya ini bukan apa-apa guys. Terima kasih banyak ya guys ya, dan semoga apa yang menjadi rencana kita selalu dilancarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan keluarga di rumah juga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, serta semua kita dilimpahkan berkat rezeki yang melimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Langsung saja guys, kita tonton videonya. Akhirnya Malaysia menyerah, meminta bantuan Amerika untuk hadapi China yang kuasai 99% lautan Sabah dan Sarawak. Inggris tak peduli. Saya juga merupakan graduan Maktab Tentera Diraja. It is in my blood. Dan saya ingat nasihat atuk saya, ya, yang sentiasa ingatkan saya bahawa frontliners utama negara kita adalah mereka dalam bidang ketenteraan yang menjaga kedaulatan negara, menjaga perairan negara. Dan isu ini adalah isu yang telah sekian lama berlalutan. Sahabat bagi-bagi, gempuran dari negeri Jinping, China, telah memaksa Malaysia berlutut. Dalam serangkaian klaim yang mendebarkan atas wilayah Sabah dan Sarawak di Laut China Selatan, Malaysia tampaknya telah kehilangan nyali. Mereka segera mencari sekutu terkuat yaitu Amerika Serikat, untuk membantu mereka menghadapi China yang sedang marah. Indonesia melihat panasnya Laut LCS sambil seruput kopi buatan negeri sendiri. Baru kemarin Mimin bahas, kejadian sudah panggil Amerika saja ke Sabah. Tidak seperti Indonesia, yang dengan gagah berani berdiri sendiri menghadapi klaim manapun atas lautan mereka, Malaysia memilih untuk berlindung di balik kekuatan Amerika. Ketika Malaysia berusaha untuk memamerkan kekuatannya di Laut China Selatan, mereka sebenarnya hanya bersembunyi di balik kekuatan militer Amerika. Tentu saja, ini mungkin dilakukan demi efek deteren, namun beberapa pihak menilai tindakan tersebut mirip seperti anak kecil yang berlari ke ibunya saat merasa terancam, bukan Mimin Lohia yang ngomong. Apakah ini pertanda keretakan ketahanan Malaysia? Bahkan, banyak yang bertanya-tanya, di mana bantuan dari Britania Raya, sekutu tradisional Malaysia? Adakah sang singa Inggris telah memilih untuk mengabaikan anak-anaknya di Asia Tenggara, dan membiarkan mereka berhadapan dengan China sendirian? Kapal-kapal Amerika Serikat yang berlabuh di perairan Malaysia bukan hanya sebagai simbol dukungan, namun juga sebagai penegasan bahwa elang Amerika masih mengawasi. Akhirnya, satu hal yang jelas, sementara negara-negara seperti Indonesia memilih untuk berdiri dengan kaki sendiri, tampaknya ada yang memilih untuk mencari teman yang lebih kuat saat badai mendekat. Namun, hanya waktu yang akan memberitahu apakah keputusan ini akan membuahkan hasil yang diinginkan. Sahabat bagi-bagi, dalam dunia geopolitik yang semakin panas, Malaysia tampaknya berada di titik silang antara berdiri dengan kedaulatan sendiri atau mencari pelindung di tengah ancaman yang semakin meningkat dari China. Sebagai negara yang dikenal dengan diplomasi halusnya dan hubungan bilateral yang kuat, keputusan Kuala Lumpur untuk memanggil Amerika Serikat sebagai penjaga di Laut China Selatan menunjukkan ketidakpastian dan kecemasan yang mendalam. Saat China memperluas klaimnya di Laut China Selatan, banyak negara di kawasan ini mencari cara untuk mempertahankan hak dan kepentingannya. Namun, ada nuansa yang berbeda ketika kita melihat respons Malaysia dibandingkan dengan negara kita, Indonesia. Indonesia, yang telah memiliki sejarah panjang dalam menjaga kedaulatannya, menanggapi klaim dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, mengandalkan kekuatan militer dan diplomasi nasional tanpa campur tangan asing. Beda ya guys ya, beda banget dengan kita. Malaysia kebingungan, Malaysia kelabakan, akhirnya minta bantuan sama Amerika. Ya, kita sama-sama tahu lah kalau Amerika ini memang kekuatan militernya nomor 1 di dunia ya. Ya, mungkin itu yang akan menjadi andalan buat Malaysia ya, untuk membantu dan menjaga dan atau merebut wilayah-wilayah yang diklaim oleh Cina. Malaysia ini kan senang banget mengklaim punya kita. Ya. Apapun yang ada di Indonesia ini diklaim. Dan sekarang laut mereka habis diklaim oleh Cina, ya. Apa ini karma? Ya nggak tahu ya guys, itu kan
tergantung kita menilainya saja ya guys ya. Tetapi dari sini kita bisa lihat ya bagaimana sebenarnya nyali dari Malaysia dengan nyali kita Indonesia itu beda jauh banget ya. Kita akan menghadapi sendiri tanpa bantuan dari pihak asing. Dan saya yakin banget rakyat Indonesia pasti 100% mendukung dan siap membela tanah air ini jika wilayahnya, kedaulatannya dicaplok sama negara lain, siapapun itu. Saya yakin itu, karena beda gen kita, DNA kita orang Indonesia ini sudah jelas, sama-sama kita tahu. Dan berulang saya katakan bahwa DNA kita ini DNA pejuang, beda dengan DNA-nya orang Malaysia. Nyalinya tidak ada. Alasannya dengan diplomasi, padahal diplomasi itu juga membuat kita semakin ditekan. Kalau kekuatan kita tidak ada, bagaimana kita mau berdiplomasi? Oke, diplomasi disetujui, tetapi ada nilai yang harus dibayar untuk diplomasi itu. Kalau kita tidak, kita berdiplomasi dan kita siap perang. Itu Indonesia. Dan kita harus bangga guys, kita diwariskan sesuatu kekuatan yang hebat oleh nenek moyang kita guys. Apa itu? Keberanian, mentalitas yang kuat, mentalitas pejuang. Itu kita. Nenek moyang kita menurunkan DNA yang luar biasa kepada kita orang-orang Indonesia. Selain itu, ketidakhadiran Inggris, mantan kolonialis Malaysia, menimbulkan pertanyaan lain tentang dinamika hubungan internasional dan sejauh mana hubungan sejarah mempengaruhi keputusan geopolitik saat ini. Dalam skenario ini, Malaysia mungkin melihat Amerika Serikat sebagai penyeimbang terhadap tekanan China. Namun, ini juga menimbulkan risiko. Mengandalkan kekuatan asing bisa mengurangi otoritas dan kedaulatan nasional Malaysia dalam percakapan internasional. Di sisi lain, tidak berbuat apa-apa dan membiarkan China terus mendominasi bisa menjadi bencana bagi kepentingan nasional Malaysia. Sahabat bagi-bagi, akhirnya, pilihan yang dihadapi Malaysia adalah cerminan dari dilema yang dihadapi banyak negara di kawasan ini. Dalam menghadapi kebangkitan China, apakah lebih baik berdiri sendiri, mencari aliansi, atau mencari keseimbangan di antara keduanya? Seiring berjalannya waktu, keputusan yang dibuat oleh pemerintah Malaysia akan memberikan wawasan penting tentang dinamika kekuasaan di Asia Tenggara dan di luar itu. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya mentalitas kita orang-orang Indonesia dan orang Malaysia jelas sangat jauh berbeda. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.